ketika ia sudah bertemu dengan orang tua, kemudian orang sakit, dan juga orang mati. Jadi tujuan dari pertapaan ini adalah Siddhartha ingin mencari cara bagaimana membebaskan umat manusia dari usia tua, sakit, dan juga kematian. Halo semuanya, perkenalkan saya Anggun Sanggita. Selamat datang di channel TV Sang Diplomat. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu tempat bersejarah, yaitunya Lumbini, Nepal, yang merupakan tempat kelahiran Siddhartha Gautama. Jadi kalau kamu suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video-video lainnya. Terima kasih. Lumbini merupakan salah satu tempat suci yang terletak di dataran Terai di Nepal Selatan. Pada tahun 1896, para arkeolog menemukan bukti-bukti peradaban agama Buddha sejak abad ketiga sebelum Masehi. Di antara bukti-bukti penemuan tersebut yaitunya Tangki Sakya, yang terdiri dari yang pertama kuil Mahadewi, sejak abad ke-3 sebelum Masehi. Kemudian juga pilar batu pasir Asoka dalam prasasti Pali dengan aksara Brahmi. Kemudian juga Wihara Buddha pada abad ke-3 sampai dengan abad ke-5 sebelum Masehi. Kemudian yang terakhir Stupa Buddha itu pada abad ke-3 sampai dengan abad ke-15 sebelum Masehi. Sebenarnya pada tahun 1956, Lumbini sudah dilindungi oleh undang-undang dan juga sudah dilakukan pelestarian serta pengembangan oleh Lumbini Development Trust bersama dengan PBB, di mana waktu itu proyek leadernya bernama Profesor Kenzo Tange pada tahun 1972 sampai dengan tahun 1978. Kemudian barulah pada tahun 1997 UNESCO mengeluarkan ketetapan bahwa Lumbini merupakan bagian dari situs warisan dunia. Karena apa? Lumbini bukan hanya merupakan tempat ibadah biasa, tetapi juga merupakan tempat lahirnya Siddhartha Gautama. Kelahiran Siddhartha Gautama itu sudah diramalkan oleh salah seorang cenayang, di mana Siddhartha nantinya akan menjadi pemimpin yang hebat, kemudian maharaja seluruh dunia, dan juga yang mulia pertama. Saat menginjak usia 7 tahun, Siddhartha sudah mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Dan bahkan saat menginjak usia 16 tahun, Siddhartha sudah menikah dengan putri Yasodhara namanya. Seiring berjalannya waktu, sang ayah pun mulai khawatir dengan ramalan tersebut. Terlebih ayahnya yang merupakan seorang raja, itu khawatir jika Siddhartha memutuskan untuk meninggalkan istana dan memilih untuk menjadi pertapa. Karena sebenarnya Siddhartha merupakan sosok putra mahkota yang nantinya akan menjadi pewaris tahta kerajaan. Dan benar saja ketika menginjak usia 29 tahun, kekhawatiran ayahnya pun benar-benar terjadi. Siddhartha memutuskan untuk meninggalkan istana, meninggalkan istrinya, anaknya, dan menjadi pertapa ketika ia sudah bertemu dengan orang tua, kemudian orang sakit, dan juga orang mati. Jadi tujuan dari pertapaan ini adalah Siddhartha ingin mencari cara bagaimana membebaskan umat manusia dari usia tua, sakit, dan juga kematian. Ia pun akhirnya bertapa di bawah pohon Bodhi namanya. 6 tahun pertapaannya, pelajaran pertama yang didapat oleh Siddhartha adalah bahwa bertapa secara terus-menerus ataupun berfoya-foya secara terus-menerus itu sama sekali tidak membebaskan umat manusia dari usia tua, sakit, dan juga kematian. Akhirnya Siddhartha pun memutuskan untuk melanjutkan pertapaannya, mencari prinsip spiritual yang bisa ia jadikan sebagai fondasi Buddhisme. Saat usianya menginjak 35 tahun, Siddhartha pun mencapai puncak kesempurnaan pertapaannya dan resmi menjadi Buddha. Bertepatan dengan bulan Waisak, itulah kenapa Waisak dijadikan sebagai hari raya umat Buddha. Selain mendapatkan gelar Buddha, Siddhartha juga mendapatkan gelar-gelar lainnya seperti Tathagata, Sugata, kemudian Bhaggava, dan lain-lain. Siddhartha melaksanakan khotbah untuk yang pertama kalinya itu di Taman Rusa Isapatan Samat namanya, dengan jumlah pengikut sebanyak 5 orang. Kemudian saat dirinya menginjak usia 80 tahun, ia pun meninggal dunia.
Dan sejak saat itulah agama Buddha terbagi menjadi banyak sekali aliran, di antaranya Buddha Nikaya dan Buddha Mahayana yang masih tersisa hingga sekarang. Nah, di Lumbini Nepal tadilah Siddhartha Gautama atau Buddha dilahirkan. Kemudian di Indonesia sendiri, agama Buddha masuk itu pada abad kelima sebelum Masehi, dibawa oleh pedagang Cina, Fu Hian. Kemudian juga pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-12 barulah kerajaan bercorak Buddha didirikan, yaitunya kerajaan Sriwijaya. Untuk selanjutnya, agama Buddha itu berkembang pesat di era kerajaan Majapahit sampai dengan abad ke-20 sebelum Masehi. Dan sekarang ini mayoritas agama Buddha itu menempati provinsi-provinsi seperti DKI Jakarta, kemudian juga Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan lain-lain. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita pada video kali ini. Kalau kamu suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video-video lainnya. Sampai jumpa.